Oke teman-teman, selamat datang. Kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah khotbah yang menarik dari pendeta Mel Atok. Topiknya, ini dia salah satu inti dari kekristenan, yaitu Matius 6 ayat 33. Yuk, kita langsung bahas aja. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Khotbah ini tuh ngajak kita buat benar-benar paham seberapa berharganya sih seorang manusia itu di mata Tuhan. Nah, ini dia nih yang bikin klik. Khotbahnya nunjukin perbandingan yang, jauh banget. Coba deh bayangin, nilai seekor burung pipit itu cuma seduit, uang paling receh zaman itu. Terus nilai kita, bukan diukur pakai uang, tapi pakai darah Yesus. Beda level kan? Dan untuk ngegambarin ini, pendeta Atok ngajak kita lihat lagi kisah penciptaan. Coba inget-inget deh, manusia itu kan diciptakan di hari ke-6, bukan hari pertama. Kenapa? Soalnya semua kebutuhannya, cahaya, air, makanan, semuanya udah disiapin duluan sama Tuhan. Ini nunjukin betapa spesialnya kita di matanya. Jadi, setelah kita sadar betapa berharganya diri kita, barulah khotbah ini masuk ke perintah utamanya. Apa itu? Ini dia ayat kuncinya. Carilah dahulu kerajaan Allah, dan seterusnya. Pasti udah sering dengar kan? Tapi pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kerajaan Allah dalam konteks khotbah ini? Jadi, khotbah ini ngejelasin kalau kerajaan Allah itu punya dua arti. Pertama, sebagai sebuah tempat, ya tujuan kita nanti di masa depan. Tapi, yang lebih ditekankan di sini adalah arti kedua, sebagai sebuah kondisi di masa sekarang. Maksudnya, ini tentang gimana kita secara aktif ngebiarin Tuhan yang memimpin dan jadi raja dalam hidup kita sehari-hari, detik ini juga. Oke, kedengarannya bagus ya, jadiin Tuhan raja dalam hidup. Tapi, kenapa ini harus jadi prioritas pertama? Kenapa nomor satu? Nah, khotbah ini ngasih 3 alasan yang kuat banget. Yuk, kita bedah satu-satu. Alasan yang pertama, ternyata adalah supaya kita bisa menang melawan musuh yang kita semua pasti kenal baik, rasa khawatir. Di sini, pendeta Atok ngajak kita lihat asal kata khawatir dalam bahasa Yunani, yaitu merimnao. Artinya itu dalam banget loh, pikiran yang terbelah atau hati yang bercabang. Jadi, khawatir itu bukan sekedar perasaan cemas biasa. Ini kondisi di mana pikiran dan hati kita pecah, kesana kemari, dan akhirnya gak bisa fokus sama Tuhan. Nah, pikiran yang bercabang ini, menurut khotbahnya, bahaya banget, ada 2 ujungnya. Yang pertama, kita jadi pasif. Lumpuh total karena cemas, nggak bisa ngapa-ngapain. Ujung kedua, kita malah jadi aktif, tapi aktif yang negatif. Kita mulai ambil jalan pintas yang nggak benar, kayak bohong atau nipu, cuma karena panik dan putus asa. Oke, itu tadi soal kekhawatiran. Sekarang kita masuk ke alasan kedua, kenapa kita harus cari kerajaan Allah dulu. Alasannya adalah supaya kita jadi beda dari dunia. Nah, untuk ngejelasin poin ini, khotbahnya pakai analogi yang keren banget. Bunglon lawan ikan laut. Orang Kristen bunglon, ya kayak bunglon. Warnanya selalu ikut-ikutan lingkungan, biar aman, biar diterima. Sebaliknya, orang Kristen ikan laut, dia hidup di air asin. Tapi dagingnya nggak ikut jadi asin. Dia tetap punya identitasnya sendiri. Keren kan? Dan ayat dari Yakobus ini pas banget buat ngegambarin si Kristen bunglon tadi. Dari mulut yang sama, keluar berkat, tapi keluar juga kutuk. Ini kan konflik batin banget. Khotbah ini negesin kalau kita harusnya konsisten antara apa yang kita percaya dan apa yang kita lakuin. Dan sekarang, alasan ketiga, alasan terakhir. Ini soal ketangguhan. Soal gimana kita bisa kuat waktu menghadapin masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ayat ini jujur banget ya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya masalah itu pasti ada, setiap hari. Nggak bisa dihindari. Tapi khotbah ini ngajak kita lihat dari sudut pandang lain. Kesulitan itu bukan buat ngancurin kita, tapi justru jadi semacam alat gym rohani buat melatih kita supaya makin bergantung sama Tuhan. Nah, ini penting banget buat dibedain. Sering kan kita dengar istilah pikul salib. Tapi, menurut khotbah ini, pikul salib itu bukan sembarang penderitaan. Definisinya spesifik banget. Penderitaan yang kita alami sebagai konsekuensi karena kita taat sama Tuhan. Biar lebih jelas lagi, khotbahnya ngasih contoh penderitaan yang bukan salib. Misalnya nih, kecelakaan karena nyetir sambil mabuk. Atau kena penyakit paru-paru karena ngerokok. Atau kena masalah karena ngeganggu pasangan orang. Itu semua kan penderitaan akibat pilihan kita yang salah, bukan karena kita taat sama Tuhan. Jadi beda ya? Nah, dari semua pembahasan tadi, sampailah kita di pertanyaan refleksi terakhir. Kalau kita udah tahu setiap hari itu pasti ada kesusahannya sendiri, pertanyaannya jadi balik ke kita.
kerajaan apa sih yang sebenarnya kita kejar mati-matian setiap pagi? Apa yang jadi nomor satu buat kita? Coba kita renungkan.